Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan Microsoft Excel praktikum kedua. Teman-teman bisa buka di modul halaman 120 atau di PDF halaman 127. Sebenarnya ini masih sama seperti pengerjaan kita di Microsoft Excel praktikum satu kemarin, hanya yang berbeda adalah di sini terdapat beberapa penambahan fitur dan fungsi-fungsi yang baru. Seperti di sini kita akan menemui yang namanya fungsi if and or, terus juga kita akan disuruh untuk melakukan sortir serta subtotal. Nah, untuk template-nya aku udah sediakan, jadi teman-teman bisa langsung download aja di Teams di pertemuan kedua. Oke, teman-teman, di sini kita akan mengerjakan untuk kolom merek terlebih dahulu. Di sini ada ketentuan, jika IB maka Ibanez, jika FN maka vendor, dan jika Gibson maka jika GB maka Gibson. Seperti yang kemarin saya sudah jelaskan, di sini kalau ada kata jika, maka kita akan menggunakan rumus yang namanya jika ada penggunaan kata jika, maka kita akan menggunakan rumus if. Maka di sini kita akan gunakan rumus if. Nah, karena kita mau ambil nih dua karakter paling kiri dari sel kode barang ini, maka kita menggunakan fungsi left lagi teman-teman seperti kemarin. Left. Nah, sel yang mau kita ambil itu ada di A5, kemudian berapa karakter yang mau kita ambil. Karena di sini IB jadi 2, jadi kita ketik 2. Kita tutup kurung, nah baru kita masuk ke logika if-nya. Jadi jika dua karakter di paling kiri di sel A5 sama dengan IB, maka ya baru value if true nih teman-teman bisa lihat di sini udah ganti jadi value if true ya. Maka akan diberi nama Ibanez. Oke. Di sini teman-teman harus mengetikkan kata-kata ini sesuai sama yang ada di kolom bantu ini nih teman-teman. Ya, jadi harus sama. Kalau di kolom bantu ini kapital, teman-teman juga harus kapital. Seperti itu. Karena nanti kita akan mengacu juga pada kolom bantu ini. Kalau di sini teman-teman berbeda dengan kolom bantu ini, nanti pasti hasilnya itu bisa aja NA teman-teman atau error. Nah, ini kita udah ya. Jika IB maka Ibanez. Lalu if lagi teman-teman. If balik lagi left 2 sama dengan sekarang tadi IB udah sekarang FN. FN maka akan menjadi vendor. Oke. Seperti aku jelasin juga, kalau ada 3 ketentuan, teman-teman cukup membuat 2 ketentuan aja, teman-teman. Sisanya, teman-teman taruh di bagian ini nih, value if false, ya. Karena di sini kita baca ya, jika IB, maka Ibanez. Jika FN, maka vendor. Nah, ini kan cuma ada 3, teman-teman. Kalau nggak IB, FN ya GB. Berarti, jika bukan keduanya atau if dua-duanya ini false atau bukan keduanya, maka Gibson. Ini caps lock. Gibson. Harus pakai tanda kutip ya teman-teman. Biar dia kebaca jadi teks. Kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman ada yang belum paham, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Nanti teman-teman juga bisa chat aku untuk nanyain lebih jelasnya lagi kayak gimana. Lalu enter. Di sini terus kita bisa drag aja ke bawah. Nah, teman-teman bisa cek ini IB, Ibanez, FN vendor, GB Gibson, IB lagi Ibanez, GB lagi Gibson. Berarti udah benar ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan mengisi nama sales. Kita lihat di modul. Nama sales diisi berdasarkan tabel bantuan, teman-teman. Jadi ini tabel bantuannya nih. Nah, sama seperti yang kemarin aku udah jelasin juga, di sini tuh ada 2 tabel, VLOOKUP dan HLOOKUP. Cara gampang teman-teman untuk mengingat yaitu gini teman-teman. Bagian yang kita mau cari yaitu nama sales itu kan ada di sini. Posisinya mendatar ke bawah. Berarti ini adalah tabel VLOOKUP atau tabelnya secara vertikal. Misalnya ini harga. Kita mau lihat harga berarti kan di kolom ini. Nah, harganya itu bentuknya nyamping, teman-teman. Berarti ini adalah horizontal. Jadi yang kita lihat apa yang kita cari.
kita cari harga, harganya bentuknya nyamping, berarti horizontal. Kita nyari nama sales, nama salesnya mendatar ke bawah, berarti vertikal, yaitu VLOOKUP. Seperti itu ya teman-teman. Berarti di sini kita pakai VLOOKUP. Nah, lookup value-nya yaitu ini Ibanez. Jadi kita mau tabel acuannya itu kan Ibanez ya teman-teman. Maksudnya acuannya itu kolom merek, karena yang di sebelah sini tuh kiri nih kolom merek teman-teman. Baru kita klik atau kita select table array. Jangan lupa kita Fn F4 atau F4 aja, tergantung teman-teman, sampai pokoknya absolute. Lalu kita pilih yang mau kita ambil itu ada di kolom 1 atau kolom 2. Karena ini adanya di kolom 2, maka kita ketikkan 2. Jangan lupa teman-teman tambahin lagi titik 2 atau titik koma atau koma 0. Lalu tutup kurung. Oke. Sini teman-teman bisa cek sendiri lagi ya setelah teman-teman drag ke bawah. Apakah benar Ibanez itu Kurniani? Teman-teman bisa cek di tabel. Terus apakah vendor itu Thomas Julianto? Benar. Dan Gibson itu Chris Dwi Putra. Oke. Selanjutnya kita masuk ke harga. Tadi kita juga udah tahu ini kolom horizontal, jadi kita pakai lookup. Sama ya, ini teman-teman acuannya itu merek, berarti kita pakai kolom merek. Cara lihat acuannya itu apa? Teman-teman lihat di tabel bantuan, ini kan harga. Nah, harga ini hubungannya sama apa? Oh, sama merek. Nih teman-teman lihat nih. Ini hubungannya sama merek kan. Ini juga, ini nama sales. Hubungannya sama apa? Sama merek. Gitu. Kalau di sini merek berarti acuan kita merek. Kalau di sini nama pembeli, berarti acuan kita nama pembeli. Kayak gitu ya, teman-teman. Ini kita select lagi table array-nya untuk yang harga. Kemudian kita absolute. Lalu, karena di sini ada di baris kedua harganya nih, maka kita pilih 2. Jadi itu ya, teman-teman. Kalau vertikal, lihat kolom keberapa. Kalau horizontal, lihat dia ada di baris keberapa. Karena ini horizontal, harganya ada di baris kedua. Maka kita pilih 2, lalu jangan lupa 0, tutup kurung. Nah, teman-teman drag dan teman-teman bisa cek lagi ya teman-teman satu-satu apa benar Ibanez itu 3,5, Fender itu 3.750, Gibson itu 4 juta. Selanjutnya kita masuk ke yang agak rumit nih teman-teman, yaitu untuk kolom diskon. Di sini kolom diskonnya itu ada 2 ketentuan, tapi ada atau dan ada dan teman-teman. Di sini kita akan menggunakan if, or, dan if and. Untuk yang pertama, karena dia di sini bilang atau, maka kita perlu menggunakan rumus if or. Berarti di sini kita akan menggunakan if or. Kita lihat ke modul. Di sini itu jika tanggal pembelian terjadi pada tanggal 1 sampai 15 atau yaitu or ya, teman-teman, mereknya Ibanez, maka akan mendapat diskon sebesar 10%. Jadi bedanya or dan and, apabila or atau ini atau ya, teman-teman. Jadi apabila salah satu ketentuannya ini tercapai, maka dia tetap bisa mendapatkan diskonnya. Misal, dia itu tanggal pembeliannya 1 sampai 5, antara 1 sampai 15, tapi mereknya bukan Ibanez. Dia akan tetap mendapatkan diskon 10%. Tapi kalau N, ini artinya dua-duanya ketentuannya ini harus tercapai. Berarti pembeliannya itu harus bulan Januari dan mereknya harus Gibson, baru dia dapat diskon 20%. Jika salah satu dari dua ini tidak tercapai, maka ini akan dapatnya 0, teman-teman, atau nggak dapat diskon. Jadi kita mulai untuk if or, if, buka kurung or, buka kurung lagi. Nah, di sini kan ada tanggal 1 sampai 15. Kita nggak bisa teman-teman masukin 1 sampai 15 ini kayak gini nih ke Excel. Kita bisa masukinnya berarti apabila tanggalnya itu lebih dari 15 dan kurang atau sama dengan teman-teman. Lebih dari 1 dan kurang sama dengan dari 15. Nah, itu kan berarti 1 sampai 15 deh, teman-teman. Paham nggak? Aku ketik ya. Nah, tapi karena kita butuh ketentuan lagi nih untuk nulis 1 sampai 15 aja kita butuh ketentuan, maka kita menggunakan and, teman-teman. Kenapa? Karena aku ketikin ya, nanti aku sambil jelasin. Kita pakai and. Kenapa? Karena kita mau pilih harinya itu antara 1 sampai 15, tapi kita cuma bisa ngetik harinya itu lebih dari 1 dan kurang dari 15. Berarti kan dua-duanya ini harus terpenuhi dong, teman-teman, untuk menjadi 1 sampai 15. Aku tulis dulu, karena ini ngomongin hari, berarti kita ambilnya day, teman-teman. Nah, dari mana? Dari tanggal pembelian. Nanti dia langsung ke select tanggal 30 gitu, teman-teman.
karena hari, day. Lebih dari 1, ya. Kemudian masuk ke logical and yang kedua, ini kita masih di and ya teman-teman. Logical and yang kedua, kalau tadi lebih dari 1, berarti yang ini harus kurang dari sama dengan 15. Kita ambil lagi day, C5, kurang dari sama dengan 15. Kalau angka, teman-teman nggak apa-apa, nggak usah pakai tanda petik ya. Tanda petik itu hanya untuk teks. Terus ini tutup kurung lagi. Artinya N-nya ini udah selesai. Jadi harinya itu harus antara 1 sampai 15. Makanya pakainya N dulu teman-teman. Baru kita masuk ke rumus OR-nya. Jadi OR yang pertama tadi kan apabila harinya itu 1 sampai 15. Yang kedua yaitu mereknya Ibanez nih teman-teman. Baru kita pilih sel ini sama dengan Ibanez. Oke. Tutup kurung OR-nya. Maka dapat diskon berapa teman-teman? 10%. 10%. Nah, pokoknya kapan sih teman-teman harus tutup kurung? Teman-teman tuh tutup kurung, ini teman-teman ikutin aja nih. Yang ada di bawah ini. Ini kan udah sampai logical 2, dan kita logicalnya juga emang cuma 2, maka kita tutup kurung. Nah, kita akan masuk ke value if true. Artinya, kalau dua-duanya ini atau salah satunya ini tercapai, maka apa nih yang kita dapat? Kan 10%. Nah, terus kita titik koma lagi, dia akan pindah tuh ke value if false. Value if false-nya kita masukin ke fungsi kedua, yaitu if kedua ya. Di sini dia pakainya and, maka kita if and. If and. Kenapa kita cuma if and, nggak ada if or lagi? Karena di sini memang ketentuannya cuma dan aja teman-teman, nggak ada atau. Kalau tadi kita di if or ini pakai and, itu cuma karena ini nih teman-teman. Karena kita mau tulis 1 sampai 15 tapi nggak bisa langsung 1 sampai 15. Makanya kita akalin dengan cara pakai rumus and dulu yang tadi untuk 1 sampai 15 ini. Nah, tapi di sini yang ketentuan kedua, jika tanggal pembelian ini, dia kan cuma pakai dan aja teman-teman. Kalau nggak antara bulan Januari, nggak pakai antara ya, ini langsung bulan Januari dan mereknya Gibson. Jadi udah, kita cuma pakai N. Gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman lagi-lagi masih bingung, nggak apa-apa banget. Teman-teman bisa chat ke aku, karena waktu awal-awal aku semester teman-teman juga aku bingung juga teman-teman dengan penggunaan if or atau and ini. Oke, di sini kita masukin ya. Terjadi pada bulan Januari. Berarti kita pakainya month. Oke, ini kita select lagi tanggal pembeliannya. Terus tutup kurung sama dengan 1. Ya, karena kan tanggal bulan 1 gitu. Teman-teman harus lihat di tabel acuannya ini kan tanggal pembeliannya dia pakai angka semua, teman-teman. Jadi walaupun di soal dia bilangnya Januari, teman-teman berarti harus ngikutin karena di sini pakai angka, berarti teman-teman di rumusnya pakai angka yaitu 1. Lalu kalau yang keduanya itu adalah mereknya Gibson. Mereknya Gibson berarti kita ke sini ke bagian merek sama dengan, jangan lupa pakai ini ya teman-teman, tanda kutip dan hurufnya harus sama nih sama acuan yang tadi. Tutup kurung, value if true-nya maka akan dapat 20%. Kalau enggak gimana Ci? Kalau enggak ya berarti 0 karena enggak ada lagi nih ketentuannya teman-teman. Gitu. Terus tutup kurung sampai hilang apa tuh acuannya. Oh sorry, ini aku ada keketik. Oh enggak deh. Ya, terus enter. Ini. Terus sampai ke bawah. Terus teman-teman liatin. Di sini 10% karena dia padahal tanggal pembeliannya bukan 1 sampai 15, tapi mereknya Ibanez, maka dia 10%. Yang ini mereknya Fender, tanggalnya 23, nggak ada di ketentuan, makanya 0. Yang ini Gibson. Terus ini tanggal bulannya itu Januari, maka dia dapat 20%. Yang ini Ibanez, terus tanggalnya 1 sampai 15, dapat 10%. Yang ini, yang terakhir itu Gibson, teman-teman. Tapi bulannya bukan Januari, di sini bulan Juli ini 7. Maka dia nggak dapat. Jadi udah benar ya, teman-teman, fungsinya. Selanjutnya kita ke kolom pendapatan. Nah, di sini kolom pendapatan itu sama seperti kalau kita ngerjain yang di mailing situ, teman-teman, yang di Word. Caranya itu harga dikurang diskon dikali jumlah, ya.
Kalau di mailings kan bedanya nggak ada jumlahnya aja, teman-teman. Berarti karena sama seperti yang di mailings, kita gunakan harga dikurang harga dikali diskon, tutup kurung, lalu tutup kurung lagi ya teman-teman. Jadi ini kan kita mau dapat harga bersih dulu. Baru kita kaliin sama jumlahnya, jumlah yang terjual. Oke, ya. Terus kita drag ke bawah. Lalu untuk total pendapatan kita lakukan sum ke atas. Oke, udah. Selanjutnya kita disuruh untuk membuat copy sheet menjadi sheet 2. Jadi di sini kan masih sheet 1 ya teman-teman. Kita copy ini caranya teman-teman pilih yang ini yang di sebelah huruf A ini kayak gini sampai nanti dia ke select semuanya. Terus kalian copy atau CTRL-C, kalian pindah ke tanda panah baru ini atau new sheet. Terus kalian paste. Di situ kita disuruh untuk lakukan sortir berdasarkan merek. Caranya ini kalian select semua nih yang jadi judul di atas ini, judul tabel. Terus kalian ke data, terus kalian lakukan disuruh sortir. Jadi sort berdasarkan merek. Begini. Udah selesai. Selanjutnya kita disuruh untuk melakukan subtotal dari sortir yang udah dilakukan. Subtotalnya caranya ini kalian, kalau tadi kan untuk sortir kalian cuma drag yang bagian atas. Untuk subtotal kalian drag satu tabel ini teman-teman. Dari kode barang dan lain-lain sampai total pendapatan. Terus teman-teman masih di ini menu data, kalian ke outline, lalu ke subtotal. Nah, karena di sini tadi subtotal itu berdasarkan merek ya teman-teman. Berarti di change in-nya ini nih, add change in yang atas ini kita ke merek. Nah, terus yang add subtotal to-nya ini teman-teman biarin aja dia tetap ke bagian pendapatan. Terus oke. Jadi ini artinya tuh kita mau melakukan subtotal berdasarkan merek untuk setiap pendapatannya gitu teman-teman. Oh kebalik, untuk melakukan subtotal pendapatan untuk masing-masing merek, maksudnya seperti itu. Terus oke. Nah ini nanti jadi akan seperti ini. Jadi akan ada subtotal untuk setiap merek teman-teman. Gitu. Jadi dia langsung dikelompokin. Itu ya gunanya untuk subtotal. Dan di sini ada grand total, yaitu total dari setiap total gitu teman-teman. Ini nggak apa-apa, agak misah sendiri dari tabel. Dah, untuk exercise 2, Microsoft Excel segitu aja. Nanti untuk template-nya aku akan share di Teams, teman-teman bisa download, dan teman-teman bisa kerjakan dengan mengikuti panduan video aku. Untuk Excel ini nggak dikumpulin teman-teman, tapi untuk bahan pelajaran aja, karena nanti di UTS itu akan seperti ini, kira-kira. Baik, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat.